Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini waktunya kita upload video tentang perbaikan mobil Panther LS Silver ini buat pembelajaran buat teman-teman semuanya, juga kawan-kawan pemula semuanya. Nah, semoga saja ini bisa bermanfaat buat kita semua buat belajar bersama. Sengaja kita share video ini bukan berarti saya itu merasa ahli, bukan berarti saya merasa pandai, enggak. Tapi semata-mata gunanya adalah untuk belajar bersama. Dan sekaligus keuntungannya bagi saya, dengan mengupload video seperti ini di YouTube, saya akan mendapatkan uang dari YouTube. Ya sebenarnya nggak banyak, pendapatan YouTube itu nggak banyak ya. Mungkin satu video itu bayarannya cuma 15.000. Karena kalau ditonton 5.000 orang, berarti 5.000 kali 4 20.000 ya gitu saja. Tapi bukan hanya masalah uang, tapi yang penting itu kita itu berbagi. Kalau dilihat dari segi uangnya, uang dari YouTube itu sangat kecil dengan waktu yang kita gunakan untuk mengedit video. Mengedit video 1 jam gajinya cuma 20.000 untuk satu video. Jadi tapi ya nggak apalah, ini namanya kalau kita mau beramal, kalau kita nggak beramal dengan uang, dengan pengalaman kita, itu pun juga bermanfaat ya kan. Oke teman-teman, jadi beginilah kondisi mesin Panther ini ketika baru saja datang. Gas, gasan. Gas. Kelihatannya ada yang nggak ngangkat satu. Oke, kemungkinan sudah ada yang bocor parah kompresnya ini. Kondisi yang pincang-pincang seperti ini, apakah ini berasal dari kompresi yang hilang atau bagaimana? Belum tentu ya. Jadi kompresi yang hilang itu juga bisa menyebabkan pincang-pincang. Tetapi nozzle yang tidak rata juga bisa menyebabkan pincang-pincang. Jadi mobil ini yang terpenting itu kita selesaikan dulu permasalahan mesinnya, bocor kompresinya itu kita selesaikan dulu. Nanti kalau masih ada pincang-pincangnya, baru kita mencari nozzle-nya dan penyebab yang lain. Tapi masalah inti dari ngobosna ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dengan mengucap bismillah dan semangat 45, mari kita turunkan mesin mobil ini. Untuk turun mesin, seperti biasa, kita sudah bisa mengandalkan teman-teman PKL dari SMK yang sudah kita didik dan kita briefing sedemikian rupa tentang cara-cara turun mesin. Dan alhamdulillah turun mesin itu tidaklah sulit apabila menggunakan alat engine crane seperti ini. Tidak kesulitan dilakukan walaupun untuk pemula. Yang penting sudah dibimbing, diberitahu caranya, itu sudah bisa. Kalau untuk mesin Panther seperti ini, langsung kita buka, kita angkat cylinder headnya untuk mengetahui apakah yang terjadi, dari mana asalnya bocor kompresi tersebut. Ternyata ini yang bocor kompresi itu dari beberapa silinder ya, 2 dan 3 itu sudah baret linernya. Dan otomatis kalau sudah seperti ini otomatis sekernya pasti sudah baret juga. Makanya kalau seker sudah bekas baret seperti ini tidak bisa dipakai lagi, karena biasanya kalau baret dan
ukurannya menyusut, itu akan menimbulkan suara kasar pada mesin, yaitu suara tak 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 gitu ya teman-teman ya. Dan inilah barangnya, baret seperti ini. Ini sengaja kita bawakan ke pemiliknya. Ini baret. Ini juga malah lebih parah. Makanya ada suara agak kasar ya, tak 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 gitu. Karena ini berarti ngeplek, sekernya itu goyang karena ini ada kausan. Ngeplek. Jadi hal tersebut menyebabkan suara ya. Jadi seker seperti ini tidak bisa dipakai, tapi harus diganti, wajib diganti. Bagaimana kalau nekat dipasang? Ya mesin tetap hidup teman-teman, ngobosnya juga akan sembuh, tetapi suaranya kecil kemungkinan untuk bisa halus. Jadi percuma saja kan, padahal harga seker itu cuma berapa? 1.400.000 satu setnya, sudah dapat ori. Ketika kita periksa blok mesin ini, ternyata ini sudah tidak menggunakan liner ori dari bawaan mobil, tapi sudah menggunakan liner yang di coulter teman-teman ya. Jadi sebelumnya sudah menggunakan liner yang di coulter, dan untuk perbaikannya seperti ini tentu saja akan kembali ke liner bentuk coulter lagi teman-teman. Seandainya linernya tersebut masih liner ori, bloknya juga masih ori, itu kita tetap bisa mengusahakan yang termurah walaupun liner tersebut baret, karena kita akhir-akhir ini selalu ada liner copotan ori seperti ini lur ya. Ori seperti ini. Jadi menggunakan ori seperti ini keberhasilannya itu lebih tinggi daripada pakai liner yang murah-murahan ya. Dengan harga yang lebih murah daripada liner baru yang murah, hasilnya itu jauh lebih bagus. Makanya untuk liner-liner ori copotan seperti ini kita kumpulkan. Nah ini liner ini copotan dari dealer ya, karena saya sekarang punya rekanan penjual liner yang kelihatannya itu X dari dealer. Jadi liner-liner yang gentong bagian atas seperti ini ya, ini masih bisa dipasang, bagian bawahnya itu masih bagus ya. Seperti biasa kalau emang di dealer resmi itu tidak ada sistem balik liner, jadi mengikuti SOP setiap ada mesin yang ngobos itu pasti gantinya satu set, baik liner, seker maupun ring sekernya. Nah liner-liner tersebut ini dikumpulkan oleh teman saya tersebut, dan ini saya beli seperti ini. Nah sayang sekali mobil ini sudah liner custom, jadi kita harus kembali ke custom lagi. Kalau mau kembalikan ke asal itu biayanya lebih mahal lur ya, lebih mahal 2 kali lipat. Tapi sesungguhnya penggunaan liner yang model custom seperti itu tidak masalah apa-apa ya. Justru malah tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi daripada liner yang model bawaan seperti ini ya. Terutama liner yang tidak berkualitas, liner baru yang harganya murah-murah sekitar 1 jutaan, 1.500.000 itu gambling. Kadang ada yang sukses, kadang yang enggak. Itu kendalanya adalah ukuran ya. Kadang kalau tidak ori itu ukurannya random, kadang presisi kadang enggak. Kalau kita ketemu presisi ya enggak apa-apa, walaupun kita itu beli liner murah 1.500.000 itu berhasil. Tapi kalau lagi nasib apes, beli liner baru semua baru tidak berhasil. Nah makanya terkadang itu banyak mekanik yang menyarankan untuk ganti liner custom saja atau liner cor, karena liner custom itu dibubut sesuai dengan ukuran sekernya dan ring sekernya, sehingga gapnya ring seker itu bisa lebih rapat. Kalau liner ori itu biasanya ketemunya 0,4 mm, tapi kalau kita custom itu bisa ketemu dibikin 0,30 bisa, 0,25 bisa, 0,35 bisa. Tetapi umumnya kalau penter bawaan itu 0,4. Kalau di custom sekernya itu bisa lebih presisi, tidak kocak. Itu gapnya bisa ketemu 0,30. Hasilnya kadang juga lebih bagus juga teman-teman. Cuma kalau saya selagi blok tersebut masih original, saya lebih suka untuk pakai yang model aslinya ya, model aslinya. Jadi gampang, bongkar pasangnya gampang, bisa dikerjakan sendiri tanpa perlu kobra-bungkut, itu bisa. Dan bisa 2 kali pakai, kembali ke asal bisa 2 kali pakai, dibalik bisa. Akhirnya bloknya ini kita bawa ke bengkel bubut untuk penggantian liner cor lagi teman-teman. Kehabisan air sehingga ngobosnya itu parah. Nah kemarin itu ternyata setelah dibongkar itu linernya sudah bukan liner
yang model seperti ini ya. Kalau ini kan liner model tipis seperti ini bahan dasarnya adalah seperti stainless steel yang di hardening pada bagian yang bergesekan dengan ring shaker. Nah, ternyata mobil ini sudah liner yang sudah dimodifikasi menggunakan liner besi tuang. Nah, otomatis mengembalikannya juga ke baja tuang lagi kalau mau murah. Kalau mau mahal ya boleh saja ini di shock double terus tetap pakai ini, tapi harganya mahal banget ya, 2 kali kerja, 2 kali ganti liner. Nah, ini agak molor pengerjaannya dikarenakan apa? Karena kemarin itu tukang bukunya bilang linernya itu bahannya tidak sama dengan bahan yang biasa dipakai bagi buku tangan kita. Jadi ini lebih tebal, jadi ketika liner asli dilepas terus liner bahan biasanya itu dimasukkan lobok. Nah, terpaksa mundur, jadi harus mencari bahan yang sesuai lagi. Inilah hasilnya. Sudah dikolter sesuai dengan ukuran shaker dan ring shakernya. Dikolter dengan sesuai ukuran shakernya, press ukuran shaker. Depth ring shakernya ketemu 0,35 lur ya. Nah, 0,35 ini. Lebih rapat daripada liner ori bawaan Panther. Liner Panther modifikasi. Ini adalah liner besi tuang atau liner cor yang dikolter sesuai dengan ukuran shaker. Tebalnya segini. Kalau dibandingkan dengan liner asli punyanya Panther itu seperti cuma segini ya. Nah, ketebalan liner asli punya Panther itu segini lur, ketebalannya segini. Nah, sedangkan liner cor ini tebalnya segini. Ya, bisa 2 kali lipatnya. Kalau liner berbahan cor itu nggak boleh tipis banget ya, harus agak tebal. Ini tebal. Ini shakernya sudah kita pasang teman-teman ya. Jadi pokok dari video ini adalah analisa dan perbaikan. Untuk prosesnya mohon maaf emang tidak bisa detail karena waktu ya, agak sibuk ini. Ini kita jelaskan, untuk shaker kita selalu menggunakan yang merek Vim. Terus ini linernya liner besi tuang, dikolter sesuai dengan ukuran shaker. Nah, ini lebih presisi daripada orinya. Jadi kekocaan terhadap liner dan shaker itu lebih minimal. Jadi kelebihannya kalau liner dikolter itu kita bisa lebih mempresisikannya ya, lebih mempresisikannya. Jadi itulah kelebihannya. Tapi sebenarnya kalau masih ori sayang untuk dibikin seperti ini. Tapi kalau sudah seperti ini ya kita kembalikan lagi seperti ini. Oke teman-teman, ini mesin kita naikkan. Kita semua juga penasaran bagaimana hasilnya setelah mesin ini diganti dengan liner cor, ring shaker baru itu apakah suaranya halus, apa kasar, dan apakah dengan menggunakan liner cor tersebut akan merubah suaranya itu lebih halus atau lebih kasar. Tapi saya rasa itu tidak akan merubah suara ya, menurut saya sama saja. Yang penting pembubutannya, kolternya presisi, itu suaranya akan halus. Lain halnya kalau oblak itu pasti akan kasar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tonton terus video ini, akan kita tunjukkan hasilnya. Starter untuk yang pertama kali mobil Panther plat S, baru saja naik mesin. Ini olinya kita menggunakan oli merek Titan 1540 CL4. Wes, bismillahirrahmanirrahim, kita starter untuk yang pertama kali. Yo. Hampir hidup. Sik, mendek sik. Start yang kedua, yo. Kocokan. Iya, ada anu loh. Ini ada suara tak-tak lur ya. Jadi ini suara nozzle nih, lihat. Kalau mesinnya ada pincang, terus ada tak-tak, berarti pincangnya itulah yang menyebabkan suara tak-tak. Jadi mobil ini harus kita bawa ke bengkel nozzle dulu untuk menyelesaikan masalah pada nozzle-nya yang kurang rata ini.
kita periksa yang tidak ada tenaganya itu di nomor 4 ya. Jadi nozzle nomor 4 itu tidak ada reaksi. Jadi inilah yang menyebabkan mesin pincang. Oke, ini untuk mesin sudah oke, sudah jelas bagus. Tinggal kita periksa nozzle-nya besok. Oke. Suara mesin ini sudah lebih halus walaupun masih pincang ya, karena sekernya ganti baru. Lain halnya kalau sekernya tidak kita ganti, tetap yang baret tadi, mungkin suaranya tak-taknya tetap sama seperti sebelumnya. Ini sudah lebih halus tapi masih pincang. Tapi permasalahan ini bukanlah masalah pada mesinnya, karena kompresinya sudah bagus dan tidak ngobos. Jadi permasalahan tersebut hanyalah pada settingan nozzle teman-teman. Jadi mobil ini kita bawa ke bengkel nozzle untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya, ngobosnya sudah diselesaikan. Kalau masih ada yang lain, kita akan urut sampai tuntas. Suara mesin Panther yang kemarin menggunakan cleaner custom ya. Apakah dia ada perubahan suara menjadi kasar? Tidak ada teman-teman, tidak ada suara kasar ya. Dengarkan. Ini hanya perlu mengganti ban kipas saja. Ban kipasnya emang belum kita ganti ya, ini lihat. Suaranya halus kan? Kemarin masih pincang-pincang, terus ini sudah kita setelkan nozzle-nya, kita serviskan nozzle-nya. Sekarang suara sudah menjadi bening dan halus seperti ini. Menggunakan oli titan ya mobil ini. Halus. Panther plat S. Tingkat keberhasilannya tentang ngobosnya gimana? Kita sinari di atasnya saja, nggak keluar asap ini mobil ini, bersih. Bersih banget, jos, mantap. Terus berapakah teman-teman untuk estimasi pengerjaan mobil yang seperti ini, biayanya berapa? Jadi yang di sini yang kita sebutkan adalah servis radiator, ganti kampas kopling, pak kalung, sealer, ring seker, ribon cair, bengkel bubut, seal asrek belakang, terus pak silinder kop, filter oli, selang oil cooler, selang bypass, selang blower alternator, selang air turbo, klem-klem, selang radiator bawah, sama oli meltitan, sama coolant, sama servisnya. Itu estimasi sekitar 10 jutaan teman-teman ya. Masih ada sisanya. Jadi saya bilang estimasi karena ini kira total 9,7 berapa gitu ya. Nah, jadi saya estimasi 10 juta. Besok kalau ada penambahan dikit-dikit supaya tidak kaget. Jadi gitu. Pokoknya sekitar 10 juta lur. Jadi penanganannya ini habis sekitar 10 juta, sudah kembali normal seperti asal. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.